Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat wajib untuk melakukan berpuasa. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih puasa itu, definisi puasa itu. Definisi atau pengertian puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama puasa menurut bahasa, yang kedua puasa menurut istilah atau hukum syara. Puasa menurut bahasa atau puasa menurut lughah adalah al-imsaku, yaitu kadar-kadar menahan. Jadi puasa menurut bahasa itu adalah hanya sekedar menahan. Menahan di sini konteksnya umum, menahan terhadap apa saja. Contoh misalkan ada orang yang sedang menahan BAB, maka hakikatnya dia sedang berpuasa, tapi secara bahasa. Lalu puasa yang kedua menurut istilah. Puasa menurut istilah itu adalah imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi itu adalah definisi atau pengertian puasa. Apa aja syarat-syarat yang mewajibkan orang untuk berpuasa? Nah, saya akan mengambil referensinya dalam kitab At-Taqrib. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu pasal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujubis siyami, dan adapun syarat-syarat wajib puasa itu arba'atu asya'a, adalah 4 perkara. Al-islamu, yang pertama adalah beragama Islam. Wal bulugu, dan yang kedua adalah baligh. Wal aqlu, dan yang ketiga adalah berakal. Wal qudratu, dan yang keempat adalah mampu ala shaumi, untuk melakukan puasa. Jadi di dalam kitab At-Taqrib ada 4 perkara yang mewajibkan orang untuk berpuasa. Artinya apa? Artinya apabila ada 4 perkara pada diri seseorang, maka seseorang tersebut wajib untuk berpuasa. Puasa di sini adalah puasa Ramadan. Apa aja 4 perkara tersebut? Yang pertama adalah beragama Islam. Al-Islamu, yaitu beragama Islam. Maka tidak diwajibkan berpuasa untuk orang selain beragama Islam. Contoh misalkan agama Hindu, Buddha, dan sebagainya. Pokoknya selain beragama Islam maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi ini merupakan dalil untuk berpuasa bagi orang mukmin, bagi orang Islam. Nah, jadi syarat wajib puasa yang pertama adalah beragama Islam. Lalu syarat wajib puasa yang kedua adalah baligh. Apa itu baligh? Bagaimana orang bisa dikatakan baligh? Orang dikatakan baligh itu apabila sudah mengalami 3 ciri-ciri baligh. Apa aja 3 ciri-ciri baligh tersebut? Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun. Jadi apabila ada seseorang yang sudah genap umurnya 15 tahun, maka dia sudah dikatakan baligh. Itu yang pertama. Lalu ciri baligh yang kedua adalah al-ihtilamu. Ihtilam itu adalah mimpi jima atau mimpi bersetubuh. Meskipun usianya belum genap 15 tahun, gitu. Misalkan 9 tahun tetapi dia sudah berihtilam, tetapi dia sudah mimpi basah, sudah mimpi jima, maka dia sudah dikatakan baligh. Itu yang kedua. Lalu ciri baligh yang ketiga adalah haid. Haid juga sama, meskipun belum berusia
15 tahun, contoh misalkan 9 tahun tetapi dia sudah haid, maka dia sudah dikatakan balik. Namun dalam catatan, haid di sini terkhusus hanya untuk wanita karena tidak mungkin bagi laki-laki mengalami haid seperti halnya wanita. Jadi itu adalah 3 ciri-ciri balik. Apabila ada seseorang sudah mengalami salah satu daripada 3 ciri-ciri balik, maka dia sudah dikatakan balik. Yang ketiga adalah berakal. Maka tidak diwajibkan atas orang yang tidak berakal seperti orang gila. Maka orang yang gila, orang yang akalnya hilang, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu yang ketiga. Dan syarat wajib puasa yang keempat, yang terakhir adalah al-qudratu ala shaumi, yaitu mampu untuk melakukan puasa. Jadi dibolehkan untuk tidak berpuasa orang-orang yang tidak mampu. Seperti apa contohnya? Misalkan ada orang yang mengalami sakit parah gitu, sehingga dengan sakitnya dia tidak mampu untuk melakukan puasa, atau orang yang sedang dalam keadaan perjalanan yang sangat jauh gitu, sehingga dengan melakukan perjalanan yang jauh tidak memungkinkan dirinya untuk berpuasa, maka orang yang tidak mampu untuk berpuasa pada hari itu maka tidak apa-apa. Namun dalam catatan harus mengganti di hari yang lain, yang dimana di hari yang lain itu dia mampu untuk melakukan berpuasa. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, dalam catatan harus mengganti di hari-hari yang lain. Jadi itu adalah 4 syarat wajib untuk berpuasa. Diulang, yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat mampu untuk melakukan berpuasa. Jadi mungkin itu sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Qul ma shafa wa da' ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.